Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Unsur-unsur prisma. Tadi kakak sudah kasih tahu nama-nama prisma itu dilihat dari banyaknya segi pada sisi alas atau sisi atasnya. Jadi kalau misalnya dia segi 4, ada 4 segi di sisi alasnya, maka prismanya namanya segi 4. Jadi kalau misalnya sampai segi ke N, maka prisma itu namanya segi apa? Segi ke N. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang unsur-unsur prisma. Unsur prisma yang pertama adalah titik sudut. Gambar pertama ini merupakan prisma segitiga. Ada 3 segi pada bidang alas dan bidang atasnya. Ini gambar kedua adalah segi 4, gambar ketiga adalah segi 5. Titik sudut pada segitiga, prisma segitiga. Kita hitung ada berapa titik sudutnya. Ini kakak sudah tulis ini. Ini titik sudutnya A, B, sudah, C, D, E, F. Kakak tulis titik sudut pada prisma segitiga itu A, B, C, D, E, F. Ini ada berapa ini titik sudutnya? Ini titik sudutnya ada 6 titik sudut. Ini untuk prisma segitiga. Lalu prisma segi 4. Kita hitung ada berapa titik sudutnya. Hitung sama-sama ini. Ini titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Atau di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Ada berapa titik sudut pada prisma segi 4 ini? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 titik sudut. Untuk prisma segi 5. Ini titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada berapa ini titik sudut ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik sudut. Nah, untuk segitiga tadi, untuk prisma segitiga titik sudutnya ada 6. Untuk prisma segi 4 titik sudutnya ada 8. Untuk prisma segi 5 titik sudutnya ada 10. Nah, misalnya pertanyaannya adalah banyaknya titik sudut pada prisma segi KN. Cara mencarinya begini. Untuk 6 ini kakak bisa tulis dia menjadi 2 dikali 3. 8 kakak bisa tulis menjadi 2 dikali 4. 10 kakak bisa tulis dia menjadi 2 dikali 5. Sekarang coba perhatikan yang ini. 3, 4, 5. 3 itu merupakan banyaknya segi pada bidang alas prisma segitiga. 4 banyaknya segi bidang alas pada prisma segi 4. 5 itu adalah banyaknya segi bidang alas pada prisma segi 5. Jadi ini sama dengan 2 kali prisma segitiga, 2 kali prisma segi 4, 2 kali prisma segi 5. Jadi untuk mencari segi KN, banyaknya titik sudut pada segi KN, itu banyaknya titik sudut itu sama dengan apa? Ya, 2 dikalikan N. N-nya itu tadi adalah banyaknya segi ke N. Ini 2 bilangan tetap. Yang diganti itu adalah 3, 4, 5-nya. Atau apanya? Segi. Ini tadi segi 3, segi 4, segi 5. Jadi kalau segi ke N, maka dapat rumusnya apa? 2 kali segi ke N atau 2 kali N. Jadi banyaknya titik sudut untuk segi ke N itu adalah 2N. Berikutnya adalah rusuk. Rusuk pada prisma segitiga. Ini rusuknya. Rusuk pertamanya AB, lalu BC, CA atau AC, AD,
BE, CF, DE, EF, FD. Kita hitung ada berapa banyak rusuk pada prisma segitiga ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyaknya rusuk ada 9. Untuk prisma segi 4, ini rusuk-rusuknya AB, DC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, HE. Jadi kita hitung sudah ada berapa banyak rusuk pada prisma segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Untuk segi 5, kita hitung rusuknya. AB, BC, CD, DE, EA, AF, BG, CH, DI, EJ, FG, GH, HI, IJ, JF. Kita hitung ada berapa rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9, 12, 15. 9 ini kakak bisa tulis dia menjadi 3 kali 3. 12 kakak bisa tulis menjadi 3 kali 4. 15 kakak bisa tulis menjadi 3 kali 5. 3 kali 3 ini untuk prisma segitiga. 3 kali 4 segi 4, 3 kali 5 segi 5. Di sini bilangan tetapnya itu adalah 3. Lalu 3 yang kedua ini itu adalah seginya, banyaknya segi itu ada 3, 4. Ini segi 4, 5, segi 5. Jadi untuk mencari banyaknya rusuk pada segi KN, banyak rusuk pada segi KN, untuk banyaknya rusuk pada segi KN itu tinggal apa? Ya, 3 dikali N. Karena ini dari 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5. Jadi kalau misalnya segi ke-6 itu adalah 3 kali 6, segi ke-7 3 kali 7, segi ke-8 3 kali 8, sampai dengan segi ke-N itu adalah 3 kali N. Unsur yang ketiga adalah bidang. Untuk prisma segitiga, bidangnya, ini bidang alasnya ABC. Di bidangnya ini ada bidang alasnya ABC, bidang atasnya DEF. DEF. Ini bidang yang ininya ABED, berbentuk persegi panjang. ABED. Bidang ininya BCEF. Lalu bidang di bagian belakangnya DACF. DACF. Nah, sekarang kita hitung ada berapa bidang pada prisma segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Di bidangnya ada 5. Sekarang prisma segi 4. Bidang alasnya ini ABCD, yang bagian bawahnya ABCD. Bagian atas ini EFGH,
EFGH. Lalu bidang yang bagian sampingnya ini AEFB. AEFB. Bidang bagian depannya ini FBCG. FBCG. Bidang yang bagian sampingnya ini HGDC. HGDC. Lalu yang terakhir bidang yang di bagian belakangnya ADEH. ADEH. Nah, sekarang kita hitung ada berapa banyak bidang pada prisma segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya bidang ada 6. Untuk prisma segi 5, bidang alasnya ini ABCDE. ABCDE. Bidang atasnya FGHIJ. FGHIJ. Lalu bidang ininya, samping ini ABFG. ABFG. Lalu bidang bagian depannya ini BCGH. BCGH. Bidang samping ini CDHI. CDHI. Ini bidang bagian belakangnya ini JIED. JIED. Lalu bidang yang bagian belakangnya ini AEFJ. AEFJ. Nah, sekarang kita hitung ada berapa bidang pada prisma segi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini banyaknya bidang ada 7. 5, 6, 7. Kakak bisa tulis 5 itu sama dengan 2 ditambah 3. 6 kakak bisa tulis menjadi 2 ditambah 4. 7 kakak bisa tulis menjadi 2 tambah 5. Jadi 2-nya di sini bilangan tetap. Sedangkan 3, 4, 5 itu yang gantinya. 3 itu adalah segi 3, 4 segi 4, 5 segi 5. Jadi untuk mencari banyaknya bidang pada segi ke N, banyak bidang pada segi ke N, segi ke N, untuk mencari banyaknya bidang pada segi ke N, kita tinggal ikut ini saja tadi. Ini tinggal 2 ditambah dengan N. Jadi kalau misalnya segi ke N-nya berapa? Banyaknya bidang pada segi ke N, maka itu adalah 2 ditambah dengan N-nya. N-nya itu adalah segi ke berapanya. Jadi kesimpulannya, untuk mencari banyak titik sudut pada segi ke N, itu rumusnya adalah 2 kali N, di mana N ini adalah segi ke berapanya. Lalu untuk mencari banyaknya rusuk pada segi ke N, itu adalah 3 kali N. Lalu yang terakhir, banyaknya bidang pada segi ke N, itu adalah 2 ditambah N. Jadi ini 3 merupakan hal yang penting untuk diingat. Karena tadi kita sudah menentukan banyaknya titik sudut, rusuk, dan bidang pada prisma segi ke N, maka kali ini kita akan membahas contoh soal tentang prisma segi ke N. Contoh soal nomor 1. Suatu prisma alasnya berbentuk segi 8 beraturan. Tentukan yang pertama banyaknya titik sudut, yang kedua banyaknya rusuk, yang ketiga banyaknya bidang pada prisma tersebut. Nah, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu adalah alas prisma, ya, alas prisma berbentuk segi 8. Maka ada berapa banyaknya segi pada alas prisma? Iya, ada 8 segi. Nah,
Yang ditanyakan pertama, kita tulis apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan pertama itu adalah titik sudut, banyaknya titik sudut pada prisma tersebut. Artinya banyaknya titik sudut pada prisma segi 8. Lalu berikutnya, banyaknya rusuk. Lalu berikutnya, banyaknya bidang. Tadi kakak sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan banyaknya titik sudut, rusuk, dan bidang pada prisma segi ke N. Ini kita selesaikan sudah penyelesaiannya. Yang pertama kita harus tahu dulu N-nya. Berapa N dari ini soal? N itu adalah banyaknya segi pada bidang alas. Maka N-nya berapa di sini? Ya, N-nya adalah 8. N-nya 8. Jadi, kita cari sudah untuk nomor 1. Banyaknya titik sudut pada prisma segi ke N. Bagaimana sudah tadi? Ya, yaitu adalah 2N. 2 dikali N. N-nya berapa? N-nya adalah 8. Maka di sini kita tinggal ganti N-nya dengan 8. Jadinya 2 kali 8 dapat berapa? Iya, 16 titik sudut. Lalu, pertanyaan yang B-nya, banyaknya rusuk. Bagaimana cara mencari banyaknya rusuk pada prisma segi ke N? Ya, caranya adalah 3 kali N. N-nya berapa tadi di soal? N-nya adalah 8. Kita tinggal ganti N-nya dengan 8, jadinya 3 dikali 8. Berapa 3 kali 8? Iya, 24. Jadi, banyaknya rusuk pada prisma segi 8 adalah 24. Lalu pertanyaan C, itu adalah banyaknya bidang. Bagaimana cara mencari banyaknya bidang pada prisma segi N? Iya, itu adalah 2 ditambah dengan N. N-nya berapa tadi? Iya, 8. Jadi kita tinggal ganti N-nya, jadinya 2 ditambah 8. 2 tambah 8 berapa? Iya, 10. Jadi, banyaknya titik sudutnya itu adalah 16, banyaknya rusuk adalah 24, dan banyaknya bidang adalah 10 pada prisma segi 8. Soal nomor 2. Suatu prisma memiliki 24 buah rusuk. Tentukan bentuk alas prisma. Kita tulis dulu apa yang diketahui soal. Yang diketahuinya adalah banyaknya rusuk. Banyak rusuk prisma itu adalah 24 buah. Yang ditanyakan apa? Ya, bentuk alas prisma. Bentuk alas prisma yang memiliki rusuk 24. Penyelesaian. Bentuk alas prisma. Maka bentuk alas prisma itu artinya yang ditanyakan itu adalah ada berapa banyak segi pada alas prisma tersebut. Paham maksudnya kakak? Bentuk alas prisma itu artinya adalah berapa banyak segi pada alas prisma tersebut. Banyaknya segi tadi dimisalkan dengan apa? Iya, N. Jadi kalau yang ditanya bentuk alas prisma itu sama dengan yang ditanyanya adalah N. Berapakah N atau berapakah banyak segi pada bidang alas prisma tersebut? Nah, yang diketahui di soal itu adalah banyaknya rusuk. Maka kita harus ingat lagi bagaimana cara mencari banyaknya rusuk pada prisma segi KN. Masih ingat? Iya, banyak rusuk.
mencari banyaknya rusuk pada prisma segi KN itu adalah ya 3 kali dengan N. Nah, banyaknya rusuk sudah diketahui. Berapa banyaknya rusuk? Iya, 24 sama dengan 3N. Jadi, ini kedua ruas kita bagi dengan 3. Ini 24 bagi 3 sama dengan 3 bagi 3 itu berapa? Ya, 1. Jadi di sini sisa N. 24 bagi 3 itu berapa? Iya, 8 sama dengan N, atau N-nya sama dengan 8. Jadi karena kita sudah dapat N, jadi bentuk alas prisma itu adalah segi 8. Perhatikan lagi. Tadi yang diketahui itu adalah banyaknya rusuk, maka kita pakai rumus tadi 3 kali N. Kalau misalnya yang diketahui adalah banyaknya titik sudut, maka kita pakai rumus banyaknya titik sudut. Begitu juga kalau misalnya bidang yang diketahui, maka kita pakai banyaknya bidang. Soal nomor 3. Suatu prisma memiliki 36 rusuk dan 14 bidang. Tentukan bentuk alas prisma tersebut. Ini soal merupakan soal UN tahun 2018. Gampang kan soalnya? Iya, ini soal akan menjadi gampang kalau misalnya kita mengingat bagaimana cara menentukan banyaknya titik sudut, banyaknya rusuk, dan banyaknya bidang pada prisma segi ke N. Kakak tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama itu apa? Iya, banyaknya rusuk. Banyaknya rusuk itu ada 36. Lalu apa lagi yang diketahui? Ya, banyaknya bidang. Banyaknya bidang itu adalah 14. Yang ditanyakan, apa yang ditanyakan di soal? Iya, bentuk alas prisma. Kalau yang ditanya bentuk alas prisma, itu artinya kita mencari apanya? Ya, mencari banyaknya segi pada alas prisma tersebut. Banyaknya segi pada alas prisma tersebut. Atau N. Kita mencari N-nya. Penyelesaian. Di sini diketahuinya itu adalah banyaknya rusuk dan banyaknya bidang. Untuk mencari bentuk alas prisma atau untuk mencari N, kita bisa menggunakan salah satunya saja, bisa menggunakan banyaknya rusuk atau menggunakan banyaknya bidang. Pilih salah satunya saja. Misalnya di sini kakak menggunakan banyak bidang. Untuk mencari banyaknya bidang pada prisma segi KN, masih ingat? Ya, itu apa? 2 ditambah N. Banyaknya bidang sudah diketahui. Berapa bidangnya? Ya, ada 14 sama dengan 2 ditambah N. Jadi, di sini, ini 2, pindahkan ke sini, jadi kurang. 14 kurang 2 sama dengan N. Atau 14 kurang 2 itu berapa? Iya, 12 sama dengan N, atau N-nya sama dengan 12. Jadi, bentuk alas prisma itu adalah segi ke-12. Itu kalau misalnya kita menggunakan banyaknya bidang. Sekarang kita uji menggunakan banyaknya rusuk. Apakah hasilnya tetap 12? Bagaimana cara mencari banyaknya rusuk pada prisma segi KN? Iya, 3N. Banyaknya rusuk sudah diketahui, itu berapa? Iya, 36 sama dengan 3N. Bagi dengan 3 kedua ruasnya, jadinya 36 bagi 3 sama dengan 3 bagi 3, 1, jadi sisa N. 36 bagi 3 itu berapa? Iya, 12 sama dengan N, atau N-nya sama dengan 12. Sama kan hasilnya? Nah,
Jadi kalau misalnya ada dua yang diketahui di soal, entah itu banyaknya rusuk, banyaknya bidang, atau banyaknya titik sudut, kita bisa memilih salah satunya karena hasil N-nya itu pasti sama. Jadi, karena kita sudah dapat 12, jadi bentuk alas prisma adalah segi 12.